Baik, terima kasih Pak Herdawan atas pertanyaannya. Yang saya tangkap tadi mungkin bagaimana caranya menyiapkan SDM untuk menghadapi tamu-tamu dan yang semakin snowball tadi ya, semakin membesar. Jadi saya dapat esensinya. Itu salah satunya adalah dengan kaderisasi pengurus ini yang ada di misi saya nomor 2. Jadi dengan adanya kaderisasi pengurus, lalu pemanfaatan teknologi, itu misalnya ini untuk pemanfaatan teknologi seperti ini. Sekarang ini apa-apa sudah menggunakan AI. Kita mau desain, kita bikin video, mau tiru audio yang biasanya memakan waktu lama, sekarang hanya sebentar sekali sudah jadi oleh AI ini. Nah ini, jadi kaderisasi pengurus sehingga SDM-nya ada, si pengurusnya itu ada untuk menghadapi tantangan kedepannya ini. Lalu pemanfaatan teknologi ini untuk, yaitu seperti tadi, yang kedutaan, kenapa bisa datang yang dari Pakistan ini dulu ulama itu, beliau itu, dan dari kedutaannya, kenapa mereka bisa sampai datang ke sini? Karena mereka melihat dari Instagram. Mereka merasa di Pakistan itu toleransinya masih kurang, sehingga mereka mencari kemana nih kira-kira yang bisa dijadikan rujukan untuk menjadikan toleransi di mereka itu lebih baik di negaranya sendiri, sehingga mereka sampai jauh-jauh kemari. Waktu itu Pak Tony itu yang pegang akun Instagram, Pak Tony RT1. Jadi mereka kontak, lalu mereka via ke kedutaan besar mereka di sana, lalu ke kedutaan besar kita di sini. Kedutaan besar kita di sini kontak ke Pemkot Bandung dan Pemkot Bandung ke sini. Jadi itulah seperti itu urutannya. Nah, kembali lagi tadi ke pertanyaan Pak Hendawan. Jadi Instagram ini salah satu jendela kita untuk menyampaikan, memberitahukan kegiatan kita kepada dunia. Itu yang harus tetap kita pertahankan. Lalu penggunaan AI tadi misalnya untuk mempercepat segala sesuatunya, karena ada riset yang mengatakan bahwa awal-awalnya itu ketakutan kita itu manusia akan digantikan oleh AI. Tapi riset terbaru itu mengatakan bukan. Yang akan digantikan oleh AI pertama kali adalah manusia yang tidak bisa menggunakan AI. Itu akan digantikan oleh manusia, sumber daya manusia yang bisa menggunakan AI. Itu pertama. Nah, jadi tadi Instagram, penggunaan AI memang ini menuntut kecepatan ya. Dan saya rasa kita harus mendidik ini penerus-penerus kita ini yang muda-muda. Tadi Pak Dim bicara baby boomer. Saya sebetulnya masuk di baby boomer akhir. Jadi milenial awal, baby boomer akhir. Kalau hitung-hitungan tepatnya. Sekarang itu kan udah Gen Z, Gen B, Gen A ya kemarin tuh. Jadi udah beda lagi nih. Udah beda lagi. Kita sudah yang baby boomer ini, waduh sudah sangat beberapa kali lah. Sudah terlewat beberapa kali generasi gitu. Mungkin itu. Jadi tadi dengan kaderisasi tadi adanya insentif sehingga mereka terangsang untuk bergabung, lalu interaksi lewat WhatsApp itu yang bagaimana caranya agar merangsang mereka semua untuk bisa berinteraksi secara aktif dan sehat di situ. Itu dan pemanfaatan teknologi tadi. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih pada kedua calon RW kita yang sudah memaparkan dan menjawab pertanyaan. Sekarang panelis satu lagi. Sedikit ini apa itu polis maksudnya tadi ini kan untuk pengurus Mas ini ya. Jadi maksudnya
Jadi yang saya kawat, kalau pengurus mungkin mudah untuk diajak rapat untuk ini supaya gimana caranya supaya tabung toleransi jauh lebih membahana. Tapi maksudnya kalau kita sudah terkena di luar, akhirnya mereka akan berkunjung di sini. Nah, ini yang jadi mungkin belum terjawab bahwa pengurus mungkin kita bisa motivasi sampai ke sana, tapi warga sendiri sampai sejauh mana mereka akan terlibat dalam hal ini. Terima kasih. Baik, memang warga kesulitan pengurus saat ini, warga ini pasif, sehingga yang pengurus itu lagi. Nah, memang ada kesulitan karena mereka ini kan, terutama yang muda-muda ini, mereka punya kesibukan sendiri, mereka punya usaha sendiri. Yang saya tahu misalnya Pak Evan, beliau mau menjadi ketua panitia saat ini, itu pun selama 2-3 minggu ini saya lihat sudah sangat menyita waktu. Yang saya lihat dari luar ya, dia beliau sibuk dengan bisnis tasnya. Saya pun karena dulu sama-sama di sebagai ketua TPS, saya tahu sekali beliau itu sibuk gitu karena orderannya banyak. Nah, dengan kesibukan sekarang, saya yakin semuanya itu tertunda. Banyak yang tertunda. Nah, memang ini tidak akan mudah. Sesuatu hal yang tantangan yang paling sulit itu adalah ini. Bagaimana cara kita menggerakkan hati warga untuk sama-sama bisa aktif, bisa saling bahu-membahu, bekerja sama untuk memajukan warga RW 12 ini dan Kota Bandung pada umumnya. Jadi itulah yang mungkin saya rasa itu sesuai dengan misi saya yang nomor 6. Salah satunya menggali dan menumbuh kembangkan potensi warga ini untuk menciptakan ekonomi kerakyatan. Jadi harus ada sesuatu yang bisa menghasilkan secara bersama-sama di waktu-waktu luang kita. Misalnya begini, saya cukup punya skill di bidang manajemen. Jadi mungkin nanti kita bisa, di sini kan ada PKK. PKK itu kita cari resep yang bagus. Siapa yang punya resep? Misalnya anggap gulai atau sop konro, kita cari sampai yang bagus, dan itu nanti harus bisa dijual, dikemas. Yang penting marketingnya ini harus bagus, marketing di ininya, dan semua warga yang tua ini bisa ikut-ikutan datang ke sini, ikut untuk aktif. Dengan mereka aktif di misalnya PKK, katakanlah di Balai RW ini, mereka datang, mereka bisa guyup, dan pada akhirnya itu akan menghasilkan sesuatu, ada timbal baliknya. Itulah yang simbiosis mutualisme yang saya sebutkan di misi saya nomor 6 ini. Jadi saya rasa itu sangat pas sekali, menggali dan menumbuh kembangkan potensi warga untuk menciptakan ekonomi kerakyatan. Artinya ini UMKM dengan prinsip simbiosis mutualisme. Jadi mereka kasih tenaga, kita kasih fasilitas dari pengurus, dan kita bimbing, sehingga akhirnya bisa meningkatkan ekonomi warga ini, menumbuh kembangkan harmonisasi warga juga. Kenapa? Karena mereka datang ke sini, otomatis mereka akan bekerja sama dengan baik gitu. Lalu pada akhirnya setelah ekonomi mereka bisa lebih baik, ya tentu meningkatkan kualitas hidup mereka. Itu ada di poin saya yang nomor 6. Mungkin itu Pak Hendrawan. Baik Bapak Ibu sekalian.